Lagi ngapain nih, Dok? Dok, hari ini Dok, apa Dok? Ada apa nih Dok? Lagi soal di sini. Jadi gini, Sekarang jawab ini ya, jawab lawyernya aja ya. intinya ada seseorang yang melapor profesinya dokter, inisialnya AS. AS melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik. Seperti itu. Makanya kami hadir untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian dalam rangka penyidikan ya. Penyidikan. Sebenarnya tim penyidiknya dari Polrestabes Medan, tapi karena persoalan jarak dan waktu, makanya kami bersurat ke tim penyidik Polrestabes Medan sekiranya jika diperkenankan agar dapat dilakukan pemeriksaan di wilayah hukum Polda Metro Jaya atau Polda Banten karena terkendala terkait dengan jarak dan waktu. Alhamdulillah apa yang kami mohonkan mungkin dapat diakomodir sehingga pemeriksaannya dapat dijalankan hari ini di Polres Tangerang Selatan. Mungkin seperti itu ya. Oke, di dalam tadi gimana? BAP berapa pertanyaan? Dan seputar apa aja sih ya? BAP sekitar 20-an atau kurang, tidak banyak. Sekitar ya pencemaran nama baik melalui Materinya transaksi sebenarnya elektronik. cuma gitu doang ya? Ya. Dokter sendiri ngerasa bahwa ngelakuin hal tersebut nggak sih? Enggak, coba sebentar dok, mau styling dong, boleh nggak di sini? Itu dok. Oke ya, kalian denger ya, di sini ada kata-kata dari Bangkok ya, Justip Bangkok, denger semua ya. Ini saksinya para teman-teman wartawan ya. Ini salah satu ya, ada materinya di situ ya. Materinya di situ. Jadi intinya kan dokter detektif menyampaikan suatu ungkapan ya di media elektronik terkait dengan kegiatan-kegiatan Justipper dari Bangkok itu. Itulah kemudian Oke. yang dilakukan. Oke Bang, pertanyaan gini, untuk menjadi seorang justiper, apakah tidak boleh proses dokter? Atau begini, seharusnya apa sih itu jadi justiper gitu loh? Ini kan produk kosmetik ya. Ya, Produk kosmetik kemudian dimasukkan ke dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Itu ada prosedurnya, ada ketentuannya. Salah satu ketentuan yang paling dasar adalah setiap produk kosmetik yang beredar di wilayah hukum Republik Indonesia itu harus memiliki izin edar. Kalau datangkan dari Bangkok, apakah punya izin edar dari BPOM RI? Pertanyaannya begitu. Jadi apa yang diungkapkan oleh dokter detektif melalui unggahan media sosial tersebut itu untuk menjaga kepentingan umum, menjaga kepentingan masyarakat agar masyarakat berhati-hati terhadap produk yang belum memiliki izin edar dari BPOM. Seperti itu. Jadi Badan POM tuh Indonesia ya, nggak ada yang namanya Badan POM Bangkok, Badan POM Thailand itu nggak ada. ya, dan berarti tidak ada hubungannya dengan bea cukai di sini ya, karena kan kemarin kalau dibicarakan dari dokter A sendiri bilang, saya kan juga tahu paham prosedurnya, SOP segala macam dia paham gitu. Nah Seperti kalau itu. memang paham, kenapa kok didapatkan akun dari TikToknya dia, tertulis akun TikToknya atas nama siapa di sini? Kenapa nggak guys? Baca nggak? Dokter Andrea Tukunfir. Kenapa dia menuliskan kata-kata seperti ini? Coba dong ada teman-teman wartawan yang bisa jelasin. Jadi jangan pada mulai amnesia semua deh kalian ya, karena ini menyerang dokter, terus kalian lupa dengan jejak digital kalian sendiri. Ini kalian bisa temukan loh, akun TikToknya sendiri atas nama siapa, bisa diulang lagi? Dokter Andrea Tukunfir. Bener ya? Nah, Artinya di sini dia menyalahi SOP sebagai dokter atau gimana mungkin ke penjelasannya, Dok? iya, jadi tidak boleh, bahkan bukan cuman apalagi seorang dokter, ya masyarakat biasa aja tidak boleh seperti ini, apalagi ini kosmetik.
ya, apalagi seorang dokter. Jadi memang dia sudah menyalahi. Jadi apa yang dokter sampaikan itu untuk melindungi konsumen, melindungi masyarakat Indonesia. Jadi jangan menggunakan nama dokter, akhirnya bisa beli produk kosmetik yang banyak dengan menggunakan kata-kata ini sudah berbadan POM Bangkok. Itu kan sesuatu hal yang menurut kita semua sebenarnya lucu gitu. Tapi kan kalian tahu piringannya. Gitu ya. Dok, tapi ada niatan juga untuk, ini kan bicara soal etik lagi ya dok ya, gitu. Ada niatan untuk ke PBID ya dok, untuk bawang ini. Kayaknya lebih ke ranah hukum deh sepertinya juga ini. Kenapa? Karena memang udah belum dilaporkan atau seperti apa? Betul, betul. Jadi memang yang memang sudah melalui hukum ya kita akan lawan melalui hukum balik. Tuh, jadi hati-hati aja buat kalian karena jejak digital itu kan kelihatan banget bisa diulang kembali gitu ya. Apa yang dokter sampaikan itu adalah fakta, punya data semua ini salah satu dok jejak digital yang dokter keluarkan tadi 2. Belum lagi berapa banyak lagi jejak digitalnya. Jadi yuk jangan pada amnesia semua deh ya. Gitu. Oke? Langkah selanjutnya mungkin gimana nih dok? Gimana? Diambil. Langkah selanjutnya tentunya kita ikuti perkembangan penyidikan ya. Kalau pihak kepolisian ingin apa istilahnya butuh keterangan tambahan, kita akan kooperatif. Kita akan menghadiri jika masih dibutuhkan. Intinya, terus satu lagi, kami ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan salam hormat kepada tim penyidik dari Polrestabes Medan karena berkenan ibaratnya mengabulkan permohonan kami agar pemeriksaannya dilaksanakan di sini. Oke, terkait masalah pemeriksaan, jadi kemarin sempat dikasih info, dokter saat tanggal 20 Januari dipanggil, pemanggilan ke dokter kan sempat bikin VT itu 21 ya, besokannya di TikTok. Itu udah mengirimkan surat dulu belum bang? Setelah saya lupa tanggal berapa kami peroleh surat panggilannya, tapi setelah kami peroleh, kami langsung bersurat. Langsung ya? Untuk minta penundaan dan penjadwalan ulang terkait waktu dan tempatnya. Itu ada secara resmi kami sampaikan. Bahkan kemarin juga ada dokter yang sebagai saksi dipanggil, misalnya Z, itu beliau pun sudah sering mengirimkan surat, gitu ya. Gitu. Itu semua sudah kok kita sangat kooperatif sekali. Jadi jangan lagi pendengar-pendengar itu melelahkan kasihan masyarakat kan jadi bingung sebenarnya. Dokter, ini sebulan ini harus warawiri ke pihak kepolisian. Gimana sih dok dari awalnya edukasi, terus sekarang harus dapat laporan sana sini. Gimana nih dok menanggapinya dok? Jadi sebenarnya yang matinya dulu. Ganti dok. Jadi sebenarnya sih kalau dokter sudah tahu resikonya. Sudah tahu. Jadi yang memang sudah siap dihadapi. Kan dokter bilang pada saat dokter membongkar ini semua, itu resikonya salah satunya ada berhadapan dengan dokter. Tetapi selama yang dokter sampaikan adalah fakta dan bukti-buktinya juga dokter pegang, ya kenapa kita harus takut? Kenapa dokter harus takut? Itu aja yang dokter. Mau Ya buat dokter sih enjoy aja gitu saya. mau tidak mau kan waktu harus tersita. Betul, tapi kan dokter juga punya tim ya. Jadi kalau untuk ya anggap aja ini kayak healing holiday aja gitu saya. Holiday kita. Jadi setiap perbuatan pasti ada risikonya, termasuk dengan melakukan suatu tindakan-tindakan kebenaran pasti ada risikonya. Dan kita sebagai misalnya salah satu adalah memenuhi panggilan-panggilan dari pihak kepolisian. Kita sebagai warga negara yang baik, taat hukum, kita akan hadir. Jadi gini, kalau misalnya ada titik kan capek wajar dong ya kan capek. Tapi dokter mikir, ya Allah alhamdulillah ini sudah berapa triliun uang masyarakat yang akhirnya bisa selamat, nggak terbuang percuma. Itu jadi semangat lagi, itu jadi kobar berapa triliun lagi yang bisa kamu selamati dokter berapa lagi. Itu menjadi penyemangat dok. Artinya hal yang selama ini dokter lakukan itu merasa dekat pada jalurnya adalah artinya benar ya? Atau gimana mungkin penjelasan dok? Ada dokter nggak takut, nggak gentar. Ada yang bilang semua bilang panik, nanti pasti nggak ada pasti nanti panik gitu kan, dokter ketawain aja gimana nggak. Kerjaan kalian itu kalau nggak nulis panik, takut, halu, apalagi begitu doang kan dari itu ketawa ngeliatin begitu. Bukan mental seperti itu. Ya mungkin dokter tetap kasih gini, sebentar lagi mau jalan-jalan ya. Ada masalah, nggak ngaruh. Dokter juga tidurnya juga pulas sekali, sangat menikmati hari demi hari. Alhamdulillah. Dokter, mungkin terakhir yang soal teman-teman skincare di DPR itu seperti apa sih dokter menilainya sendiri nih teman-teman datang ke DPR? Jadi dokter sih menyarankan ya untuk teman-teman yang di DPR juga
sebaiknya jangan dari pihak ownernya doang. Oke. Harusnya kan dari pihak korban juga dihadirkan, dari dokter juga iya. Jadi bisa adil gitu. Jadi kok dokter melihat kok hanya melindungi owner-owner tertentu, sementara owner-owner yang produknya dokter harusnya dipanggil juga dong. Gitu. Apakah merasa dirugikan dengan hadirnya dokter? Jadi itu kan fair. Begitu juga dengan para korban. Jadi jangan berpihak ke satu sisi. Kita ini sekarang anggota DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Gitu loh, bukan Dewan Perwakilannya para owner skincare. Gitu. Jadi seharusnya juga dihadirkan nih reseller, distributor yang sudah merasa dirugikan. Dan ini kerugian masyarakat pun bukan cuma jutaan, bahkan bisa terhitung triliunan karena bertahun-tahun. Dan perputaran skincare itu kan per tahunnya juga belasan T. Gitu ya. Oke, ada tambahan mungkin? Kemudian ini, itu saya dengar ada isu atau bahkan mungkin sudah beredar juga di media-media. Ada mungkin dari lembaga swadaya masyarakat tentang perlindungan konsumen gitu ya, yang berbicara sekarang bahwa saya dari tahun lalu mengajukan permohonan hearing ke DPR. Kok saya belum diundang? Tiba-tiba mereka ini dapat undangan. Ada apa sebenarnya ya? Sudah 2 bulan ya. Pak Gatot namanya yang dari Surabaya ya, Pak Gatot itu luar biasa, beliau mengeluarkan uang dari dananya sendiri ya untuk melaporkan ke BPKN dan ternyata sampai sekarang pun belum dipanggil. Tetapi beliau yang hanya mereka yang hanya sekian hari kok tiba-tiba langsung masuk, ada apa nih? Baru diserahkan ke masyarakat. Ada pesan mungkin buat anggota DPR yang artinya mereka sudah memanggil beberapa owner ya, Dok? Insya Allah nanti dokter ini juga ikut dipanggil. Dokter ini untuk segera memberikan paparan dan bukti-buktinya ya. Ada Ibaratnya diberikan kesempatan yang berimbang ya, untuk masing-masing mengklarifikasi, mengungkapkan fakta-fakta dan kebenaran supaya ya, kebenaran itu benar-benar ada. Gitu. Dok, sorry, maaf ini. Saya juga berpikir gini, Pak. Jadi kalau BPOM itu kan kita Indonesia di Indonesia ya, Pak. BPOM Indonesia. Saya kan punya BPOM sendiri lah rasanya kan. Ya. Kalau saya ke luar negeri, saya bawa kosmetik, berarti saya bisa kena boleh saya jawab boleh, ya? Pak, silakan. Kalau itu sih boleh-boleh aja. Ada yang namanya untuk pemakaian pribadi. Tapi kalau sampai kita beli misalnya 200 pieces, nah 200 pieces nggak mungkin dong untuk pemakaian pribadi seperti itu. Jadi ada yang namanya SKP, surat keterangan impor. Nah itu yang harus kita urus juga. Nah, itu ada semua aturannya. Jadi bahkan di video yang tadi pun yang sempat kita tunjukkan juga ke penyidik itu ada apa perkataannya kan sudah ditransfer. Ya, terima kasih yang sudah transfer. Nah, pada saat live ya. Transfer maksudnya di mana? Berarti kan jelas di situ dia jualan. Kenapa sekarang jadi diputar balik gitu ya? Jadi jangan. Berarti kalau hanya untuk pemakaian, Nggak ada masalah. Kan ada Pemakaian batas. pribadi oke, bisa. even sekalipun itu tidak ada BPOM izin nggak Tidak ada masalah. masalah. Kan kita kan biasanya juga ada yang beli dari produk dari luar nggak ada masalah. Bahkan dari biaya cukai kan sekarang kalau nggak salah kalau satu keluarga $1.000 dan kalau pribadi kalau nggak salah ada $250 nggak ada masalah. Tapi kalau si dokter sendiri, kalau kita kan dokter ya, itu justice untuk dijual lagi ya Itu istilahnya. sudah jelas menyalahi aturan. Itu sudah jelas. Makanya dokter bilang mungkin di sini yang dipermasalahkan mungkin ada kata-kata ya, mungkin ya juga ada kata-kata fix bukan dokter, just people. Mungkin ada kata-kata itu. Tapi yang jelas ya kalau emang seorang dokter nggak akan mungkin berbuat yang seperti itu. Dok, tapi semalam dia beranalogi bahwa ibaratnya analoginya dia pergi ke luar negeri, keluarganya nitip oleh-oleh, masa nggak boleh, analoginya seperti itu. Itu ada terima kasih buat transfernya. Tanggapannya mungkin gimana, Dok? Dijawab dengan digitalnya sendiri. Terima kasih atas transferannya. Itu buat teman sendiri atau buat jualan? Buat siapa? Buat jualan atau buat sendiri? Mas? Intinya oleh-oleh dengan jualan beda. Beda. Terus oleh-oleh bisa sampai 200 pieces dengan barang yang sama, titipan. Itu udah nggak make sense banget. Udah masyarakat Indonesia mah udah pada cerdas, kan udah nggak perlu dikasih beginian, udah cerdas. Mereka semua. Oke, satu lagi, Dok. Semalam itu kan dokter Andres bilang begini, rekan Jawab. profesi. Tapi ada tapinya. Merasa sedih kok bisa ya saya dibilang just skipper Ya, gitu loh. sudah nanti ada videonya yang muncul kok. Ya, tanggapan dokter sendiri apa? Ya memang sebegitu faktanya atau seperti apa ya? Itu dijawab sama Tete sendiri, memang sebegitu kan? Terus gimana? Emang itu adanya, jadi dokter katakan ya emang itu adanya, emang itu faktanya.
Kan mereka punya semua videonya. Apakah bisa dibantahkan itu bukan videonya dari seorang AS? Nggak bisa. Nggak bisa, itu jelas videonya AS. Jadi nggak bisa dibantahkan. Itu aja kalau nggak gitu. Berarti- Dan masyarakat udah pada pintar sekarang. Intinya kalau berprofesi dokter itu nggak boleh buat ngambil barang dari luar terus diedarkan lagi. Iya, betul. Nyalahin SOP aturan. Bukan berarti dokter nggak boleh berjualan ya? Dokter maksudnya Ya, boleh. tadi kan dijual. bilang kan, kalau jualan tidak boleh boleh. ya? Ya, yang disebutkan dengan justiper. Sesuai dengan aturan, Pak. Sesuai dengan aturan. Nanti ada yang namanya SKI ya, itu memang dan ada NA-nya dari luar ya kan kita urus tuh dari Badan POM kita urusin izin impornya semuanya ada. Nanti pada saat kita mengimpor kita bikin surat yang namanya surat keterangan impor itu semua ada aturannya, ada regulasinya di Indonesia kalau mau dijual ya. Oke.